Layanan Kepaniteraan Perdata. Layanan pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-court. Adapun persyaratan untuk pendaftaran advokat, data yang dibutuhkan adalah email, scan kartu tanda penduduk, scan kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah. Adapun yang dibutuhkan untuk pendaftaran e-court secara perorangan merupakan kartu tanda penduduk, email yang selalu aktif, nomor handphone, dan nomor rekening, serta data-data lainnya yang dibutuhkan sesuai KTP. Di dalam layanan kepaniteraan perdata, pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-court. Adapun data yang digunakan untuk pendaftaran advokat merupakan data kartu tanda kependudukan, alamat email yang selalu aktif, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah. Adapun pendaftaran e-court untuk perorangan, data yang dibutuhkan adalah kartu tanda penduduk, email yang selalu aktif, nomor handphone, dan nomor rekening. Dan data yang dibutuhkan untuk badan hukum merupakan kartu tanda penduduk, surat kuasa, alamat email, nomor handphone, dan nomor rekening. Adapun persyaratan pendaftaran untuk pengguna lain, yang pertama perorangan. Data yang dibutuhkan adalah kartu tanda penduduk, alamat email, nomor handphone, dan nomor rekening. Sedangkan dalam pendaftaran akun pemerintah, data yang dibutuhkan adalah kartu tanda penduduk, surat kuasa atau surat tugas, nomor handphone, nomor rekening, dan alamat email. Sedangkan data yang dibutuhkan untuk pendaftaran badan hukum adalah kartu tanda penduduk, selanjutnya surat keputusan sebagai karyawan, surat kuasa khusus, nama perusahaan, tanggal dan nomor akta pendirian, tanggal dan nomor SK Menteri Hukum dan HAM, serta email instansi dan nomor rekening instansi. Sedangkan dalam pendaftaran kuasa insidentil dibutuhkan kartu tanda penduduk, nomor handphone, alamat email, surat kuasa, izin dari ketua pengadilan, serta nomor rekening. Selanjutnya, di dalam kepaniteraan perdata ada layanan gugatan sederhana. Gugatan sederhana berdasarkan Aturan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Kriteria gugatan sederhana di sini untuk domisili penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah, dan penggugat boleh lebih dari satu orang atau tergugat boleh lebih dari satu orang dengan alasan kepentingan hukum yang sama. Jenis perkara ingkar janji atau perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara sengketa tanah dan atau perkara masuk yurisdiksi pengadilan khusus. Nilai material gugatan sederhana adalah 500 juta rupiah. Perkara yang dikecualikan dalam gugatan sederhana, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus, dan perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Selanjutnya, dalam layanan kepaniteraan perdata ada beberapa layanan permohonan, salah satunya yaitu layanan permohonan perubahan nama. Data yang dibutuhkan adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau akta pernikahan, serta data-data pendukung lainnya ditambah surat permohonan untuk persidangan. Di sisi lain, ada permohonan perwalian anak di bawah umur. Di sini yang dibutuhkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran anak yang di bawah umur, serta akta kematian jika ada pihak yang meninggal, surat pernyataan ahli waris jika ada pihak yang meninggal, serta fotokopi sertifikat objek yang diperlukan. Dalam layanan kepaniteraan perdata, ada beberapa layanan upaya hukum, diantaranya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk persyaratan banding, syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah syarat pengajuan upaya hukum banding dalam perdata adalah batas waktu pengajuan 14 hari setelah sidang putusan atau 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan. Selain itu, pemohon banding harus membayar biaya panjang perkara banding serta menyiapkan memori banding dan file yang dimasukkan dalam disket CD format Microsoft Word atau RTF. Jika pemohon
pendaftaran melalui perorangan harus menyiapkan data kartu tanda penduduk, nomor handphone, dan alamat email. Jika beliau mendaftarkan menggunakan kuasa hukum, diperlukan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepanitiaan Hukum. Selanjutnya, ada layanan upaya hukum kasasi. Syarat-syarat upaya hukum kasasi adalah batas waktu pengajuan 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding. Selain itu, pemohon harus menyiapkan memori kasasi serta file yang dimasukkan dalam disket CD format Microsoft Word. Di sini, biaya panjar kasasi juga harus dibayarkan oleh pemohon atau kuasa hukum pemohon. Syaratnya sama dengan upaya hukum banding. Jika beliau mengajukan secara perorangan dibutuhkan data kartu tanda penduduk, nomor handphone, dan alamat email. Jika beliau mendaftarkan menggunakan kuasa, dibutuhkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepanitiaan Hukum. Syarat pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu batas waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali jika berdasarkan khilafan hakim adalah 180 hari sejak relas pemberitahuan putusan kasasi. Selain itu, data-data yang diperlukan adalah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi atau banding, putusan Mahkamah Agung atau kasasi. Ketiga-tiganya harap dinasegel kantor pos dan dilegalisir. Selain itu, ada surat kuasa khusus jika yang didaftarkan adalah menggunakan kuasa hukum. Dibutuhkan juga alamat email, nomor handphone, dan data kartu tanda penduduk pemohon. Selanjutnya, jika berdasarkan novum atau bukti baru, batas waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali adalah 180 hari sejak ditemukannya bukti baru. Dan data yang diperlukan adalah kartu tanda penduduk, nomor handphone, alamat email, surat kuasa khusus jika menggunakan kuasa hukum, dan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi atau banding, putusan Mahkamah Agung atau kasasi. Ketiga-tiganya harap dinasegel kantor pos dan dilegalisir. Di sini masing-masing harus dinasegel kantor pos dan dilegalisir. Pemohon harus membayar biaya panjar peninjauan kembali, mendaftarkan surat kuasa khusus di Kepanitiaan Hukum jika menggunakan kuasa hukum, menyerahkan memori peninjauan kembali serta file yang sudah dimasukkan dalam disket CD format Microsoft Word atau RTF. Selain itu, diperlukan data kartu tanda penduduk pemohon dan juga nomor handphone serta alamat email. Jika pengajuan upaya hukum peninjauan kembali ini berdasarkan novum atau bukti baru, data yang diperlukan adalah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi atau banding, putusan Mahkamah Agung atau kasasi, masing-masing harus dinasegel dan dilegalisir. Serta batas waktu pengajuan upaya hukum ini adalah 180 hari sejak bukti baru ditemukan. Di sini kami membutuhkan data KTP yang menemukan bukti baru, nomor handphone, dan alamat email. Serta jika beliau menggunakan kuasa hukum, tetap dibutuhkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepanitiaan Hukum dan memori peninjauan kembali yang sudah dimasukkan dalam disket CD file Microsoft Word atau RTF. Di dalam layanan kepanitiaan perdata, ada 3 layanan upaya hukum. Yang pertama banding, yang kedua kasasi, dan yang ketiga peninjauan kembali. Selanjutnya, ada beberapa layanan upaya hukum eksekusi. Yang pertama, permohonan eksekusi berdasarkan putusan. Yang kedua, permohonan eksekusi berdasarkan hak tanggungan. Dan yang ketiga, permohonan eksekusi pengosongan hasil lelang.